Rasanya dong. Sanung. Ngapa? Beres. Yuk ngomong 1, 2, 3. Remi satu. 1, 2, 3. Ya, kenapa Ndek? Apanya berisik? Kenapa kan? Aduh. Ini kalau bala itu harusnya dipakai buat ngapain ini, mainin buat diapain? Minum. Bala harus ngapain, minum diapain, memesak bala itu dipukul boleh apa enggak? Enggak boleh, harusnya diapain? Mainnya caranya gimana? Dibikin apa? Dibikin rumah pan. Coba kan? Bikin rumah pan. Lah apaan kok mainan kayak gini terus kenapa? Kalian kenapa? Tuh temennya masih belajar dari tadi. Temennya masih belajar di situ. Tuh berisik nggak nak? Berisik. Nah kalau masih belajar boleh main apa enggak sih? Enggak. Karena kenapa? Karena kenapa? Ada yang masih belajar. Oh karena masih ada yang belajar. Apa enggak belajar kenapa? Aduh. Akan kenapa enggak belajar? Apan, Bu Neli mau tanya sama Apan. Halo, apa kabar? Apan cilu? Apan Bu Neli mau tanya sebentar. Coba duduk sebentar. Apan, waktu itu kok Apan masih ada temennya belajar, Apan ngapain sih pukul-pukul balok? Apannya kenapa? Cilu? Apanya kenapa? Apanya soalmu apa? Kenapa? Main. Main. Nah tapi kan kalau dulu itu Bu Neli sudah pernah bilang sih saatnya main ada waktunya sendiri. Kalau belajar juga ada waktunya sendiri ya. Jadi pada waktu teman-temannya belajar akan tidak mainan kalau sendiri, apalagi balonnya dipukulin. Balonnya itu harusnya diapain sih? Main. Dibikin apa kan? Rumah. Macam-macam. Bikin apa? Bikin apa? Rumah. Bikin rumah. Bikin apa lagi? Macam-macam. Bikin apa kan? Bikin mobil bisa enggak sih? Bikin kereta api, bikin jalan, ya, bikin kolam renang, ya. Kalau dipukul, akhirnya teman-temannya pada berisik, ya. Terus Apan Bu Neli minta tolong, ya, kalau sedang belajar Apan tidak sambil mainan dulu ya. Kan waktunya main waktu apa? Isti apa? Istirahat ya. Mau diulangi lagi deh main kayak gitu? Berisik kayak gitu, mengganggu temannya. Mengganggu apa enggak sih kayak gitu kan? Hah? Mengganggu apa enggak? Temannya masih belajar, apa masih mainan balok? Tuk, mengganggu apa enggak? Enggak. Kalau kayak gitu tuh perbuatan yang baik apa tidak? Tidak. Apa mau diulangi lagi enggak seperti itu? Tidak. Oke. Minta maaf dong. Minta maaf bisa enggak? Bu Neli. Apa minta maaf ya? Sudah. Ciluk. Apa? Yuk. Tas yuk. Tas dulu. Mana? Tas dulu. Iya, tos sama boneka. Halo boneka, mau diulangi lagi enggak? Apa kalau kayak gitu mau ulangi lagi enggak? Boleh enggak boneka? Enggak boleh. Iya, enggak boleh ya. Kalau kayak gitu itu perbuatan yang tidak baik. Namanya mengganggu teman yang sedang belajar. Oke, tos dulu dong. Tos lagi. Oke, terima kasih Apan. Kenapa nih Sezan? Kenapa Zan? Sampai Sezannya diapain ini? Hah? Sanung enggak
ketawa dong. Ini Sezan ngapain? Diapain ini? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Nah, Sanung merebut Sezan, mau apa itu bonekanya, mau diapain? Sini duduk sini. Ini duduk sini. Duduk sini, coba Bunda mau tanya. Sini. Duduk dong, masuk itu dah. Ngantuk kok? Masih ngantuk? Malu. Kenapa malu? Ini Sezan kenapa kok tadi kok bonekanya Sezan direbut sama Sanung, kenapa? Terus kenapa kok Sanungnya merebut bonekanya Sezan? Kenapa? Soalnya kenapa? Pingin kok? Pingin apa? Soalnya gemes. Gemes yang kayak apa? Gemes sama Sezannya apa gemes sama bonekanya? Bonekanya gemes sama bonekanya. Sanungnya meminta boneka yang gemes seperti yang dipegang Sezan, kayak gitu. Oh, tapi kalau merebut itu tindakan yang baik apa tidak sih? Tidak. Nah, harusnya Sanung itu kalau mau minta boneka sama Sezan harusnya izin dulu apa enggak? Izin. Kenapa kok tadi tidak izin sama Sezan? Kok main merebut aja? Sezannya akhirnya nangis tadi. Ya, nanti kalau Sanung itu mau minta bonekanya Sezan, harusnya Sanung minta apa? Minta izin dulu ya, minta izin. Gimana sih coba izinnya gimana? Sezan, boleh enggak gitu lah. Coba bilang sama Sezan. Zan, coba ayo ini masuk dulu. Coba bilang sama Sezan. Zan, boleh ndak aku pinjam bonekanya? Coba Sanungnya bilang. Nanti kalau Sanung minta sesuatu sama temennya, entah itu Sezan atau teman yang lain, minta izin dulu ya. Izinnya gini, Sezan, boleh ndak kalau aku mau pinjam bonekamu? Gitu ya. Terus Sezannya bilangnya apa harusnya? Sezannya bilangnya apa? Boleh apa enggak? Boleh ya. Kalau Sezannya enggak boleh, Sanungnya apa masih maksa apa enggak? Tetap maksa apa enggak? Kalau Sezannya enggak boleh, masih maksa? Nah, berarti itu enggak izin ya. Sezannya tidak boleh, berarti enggak boleh maksa ya. Terus kalau sudah Sezannya nangis, Sezannya merasa tersakiti, apa yang dilakukan Sanung? Harusnya ngapain Sanung? Minta apa? Minta maaf ya. Minta maaf karena Bu Nali waktu itu kan sudah sepakat ya, sudah sepakat di kelas kalau mau pinjam sesuatu kepada teman, kepada guru atau siapapun harus minta izin terlebih dahulu. Sanung ingat enggak? Ingat ya? Oke, sekarang minta maaf coba sama Sezan. Bilang dong, enggak senyum toh Sezan. Ya, bilang sambil mulutnya ngomong. Punya mulut buat apa ya? Buat apa ya? Buat ngomong. Coba Sezan. Sezan, maaf ya, saya tidak melakukan lagi. Terpelukan dong. Terpelukan dong. Sayang dong. Sayang enggak sama temen nih? Sanung sayang enggak sama temen? Sayang. Saya kayak bonekanya. Yuk, berpelukan. Sini lah. Ini sini. Maju dong. Dan nanti tidak diulangi lagi ya. Ya. Kasihan kalau temennya nangis. Kasihan enggak Sanung? Nanti Sezannya enggak mau main lagi sama Sanung. Oke? Terima kasih. Pas.
Selamat siang ibu-ibu sekalian. Siang hari ini kita bersama dengan Ibu Nelly akan mengikuti kegiatan pengimbasan guru penggerak dengan judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu Nelly. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Aba Pesindon, Bu Hanimah, beserta rekan-rekan guru TK Aba Pesindon, beserta anggota gugus Ki Hajar Dewantoro yang saya cintai. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran ibu-ibu semua dalam acara KKG rutin di bulan, seharusnya kemarin di bulan Juni. Kita berhubung banyak kegiatan persiapan rapot Bu ya, akhir tahun, maka kegiatan gugus ditiadakan. Sekarang kita mulai lagi di tahun ajaran 2023-2024. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi, mendapatkan murid yang lebih banyak lagi, dan bisa mengimplementasikan semua materi yang kita dapat di lembaga masing-masing. Untuk selanjutnya, saya hari ini kita belajar bersama Bu ya, belajar bersama. Saya ada tugas di kegiatan guru penggerak angkatan 8 yang kemarin di sini Bu Fat yang sudah menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Bu Fat angkatan 6, saya angkatan 8. Mudah-mudahan minta doanya semoga saya bisa menjalankan semua kegiatan di pendidikan guru penggerak ini dengan baik, diberikan kesehatan, kelancaran semuanya. Mohon doanya ibu-ibu semua. Untuk selanjutnya di materi saya ini sudah modul 1. Modul 1 itu ada 4 subtema, yaitu modul 1.1 sampai 1.4, dan ini sudah selesai. Saya ditugaskan untuk menyebarkan pemahaman, pengalaman penerapan budaya positif ya. Di sini nanti saya disuruh membuat aksi nyata ibu-ibunya, aksi nyata implementasi kepada rekan-rekan semua. Langsung saja. Mohon maaf, saya di sini hanya belajar bersama Bu ya, tidak bermaksud untuk menggurui ibu-ibu semua. Oke, saya hanya menularkan ilmu saja. Nanti barangkali saya kok kurang sesuai, mohon dibetulkan. Ya, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Oke. Budaya positif di lingkungan kelas. Ini keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, 1.3. Keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3, yaitu kami jabarkan
pada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merupakan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun itu berarti kita menuntun anak-anak untuk menjadi anak yang mendampingi gitu ya Bu ya. Menuntun dalam artian bukan yang gendeng tapi untuk ya pendampingan, untuk mengarahkan yang lebih baik kepada anak-anak. Terus untuk modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak yaitu dalam menuntun anak didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, guru hendaknya mengetahui nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak itu dapat berkolaborasi, mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, untuk modul 1.3 tentang visi guru penggerak yaitu di sini modul 1.3 saya disuruh membuat visi guru penggerak untuk membuat dan menjalankan rencana prakarsa perubahan menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Ya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun itu berarti kita menuntun anak-anak untuk menjadi anak yang mendampingi gitu ya Bu ya. Menuntun dalam artian bukan yang gendeng tapi untuk ya pendampingan, untuk mengarahkan yang lebih baik kepada anak-anak. Terus untuk modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak yaitu dalam menuntun anak didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, guru hendaknya mengetahui nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak itu dapat berkolaborasi, mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, untuk modul 1.3 tentang visi guru penggerak yaitu di sini modul 1.3 saya disuruh membuat visi guru penggerak untuk membuat dan menjalankan rencana prakarsa perubahan menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Terus untuk selanjutnya modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Visi dapat dimulai dengan menggunakan Bagja. Bagja pada visi yang telah dibuat terkandung nilai-nilai budaya positif untuk membentuk karakter anak didik. Oke. Konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Untuk selanjutnya keyakinan kelas. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Mari kita bahas bersama-sama satu persatu. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu sudah hafal ya pelajar Pancasila ya Bu ya? Sudah hafal Bu ini ya? Yuk kita bersama-sama dengan lagu biar hafal ya.
Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa semua kayak ya besar. Bareng-bareng ya. Yuk, kita bersama-sama belajar bersama di sini. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah cukup ya? Sudah ya Bu ya, untuk dari pelajar Pancasila, mungkin Bapak Ibu semua sudah mencoba diterapkan di lembaganya masing-masing. Kita semua untuk berubah sesuai dengan kurikulum yang dicanangkan oleh Pak Menteri, harus belajar dengan kurikulum merdeka. Oke. Di sini materi disiplin positif, yaitu dalam budaya kita, disiplin itu apa ya? Disiplin, kata-kata disiplin. Disiplin itu berarti harus apa, Bu? Disiplin, ya. Disiplin. Ya. Disiplin kalau menurut saya sesuai pada aturan, jadi bisa menempatkan pada aturannya ya. Monggo siapa lagi yang lain disiplin. Disiplin Disiplin adalah kegiatan yang taat kepada aturan yang berlaku di daerah itu. Silakan yang lain disiplin menurut ibu-ibu semua. Nih, monggo Bu Rini. Menurut saya disiplin itu membiasakan diri melakukan hal-hal yang sudah diatur atau sudah ditentukan. Contohnya berangkat sekolah pagi tidak terlambat, itu contoh kecil dari sikap disiplin. Oke, monggo Bu Eli. Taat pada aturan, datang tidak terlambat, Ya. terus apa lagi ya? Ya, oke, terima kasih Bu Eli. Disiplin. Disiplin. Selipin apa? Selipin uang. Disiplin duit. Salaman. Apakah salam itu? Disiplin menurut saya tapi tidak setuju semua. Disiplin itu suatu tindakan atau pembiasaan yang harus kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada di sekolah kita. Atau yang positif. Positif. Oke, terima kasih. Monggo Bu. Idem Bu ya. Idem. Semuanya tadi sudah dijabarkan. Oke. Intinya itu kan tidak melanggar peraturan ya. Iya, Sesuai disiplin ya Bu ya. ya. Oke. Oke, monggo dari Bu Hani. Intinya sama ya, tadi udah disampaikan teman-teman, tapi dengan berbagai variasi bahasa. Ya. Intinya bertanggung jawab melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang telah disepakati atau yang telah dibuat. Ya, oke, terima kasih Bu Hanim. Oke, di sini saya mencoba dari materi guru penggerak ini. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Berarti aslinya berarti anak itu berarti dituntut untuk mau ya Bu ya. Dituntut harus
harus mengikuti aturan berarti ya. Oke, untuk selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Berarti itu muncul dari dalam diri anak, tidak ada paksaan apapun, tidak ada ancaman. Biasanya kan kita, kalau kamu tidak ngikuti aturan nanti kamu ini loh, ada konsekuensinya kayak gitu ya. Nah di sini berarti muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Tapi kadang susah ya Bu ya, apalagi kita menghadapi anak-anak yang masih kecil-kecil. Ya ini sekedar teorinya dari sini kayak gitu Bu. Untuk sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah itu dari intrinsik berarti dari dalam diri anak itu sendiri ya. Nanti berarti anak-anak itu disuruh sadar diri ya, untuk sadar akan tanggung jawab dan kedisiplinan di sekolahnya. Ya, berarti kita menumbuhkan kepada anak-anak agar anak-anak itu bisa disiplin. Oke, selanjutnya manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Dan yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup untuk butuh kasih sayang dan rasa diterima, terus penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di sini untuk bertahan hidup berarti harus butuh makan, butuh minum ya untuk bisa hidup, butuh kasih sayang, rasa diterima sama orang lain, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Oke, untuk selanjutnya kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar manusia ini. Nah, lanjut lagi, butuh motivasi. Butuh motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan ya. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ekstrinsik berarti ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti kalau kamu tidak melakukan kegiatan ini, bu gurunya kan mesti bilang berarti ekstrinsik berarti dari orang lain ya, dari orang lain. Terus untuk selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Ekstrinsik berarti dari luar. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Berarti intrinsik itu anak-anak sadar dalam dirinya. Kalau tadi ekstrinsik berarti dari penghargaan dari orang lain. Kamu kalau bisa berangkat sendiri, nanti kamu dapat bintang
loh. Nah, itu berarti kan dari luar, ekstrinsik ya. Kalau dalam diri anak sendiri, aku mau berangkat sendiri nanti mau biar bisa dapat bintang. Nah, itu berarti kan dari naluri anak sendiri ya. Terus kalau ada hukuman, berarti kalau kita yo ndak menghukum, mau yo menghukum nanti langkat bengko. Ya. Iya, anak-anak TK kita menyesuaikan dengan usianya. Oke. Konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yang pertama yaitu penguatan jangka pendek. Yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga stimulus respon, murid menghormati peraturan. Dan yang terakhir yaitu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Untuk yang restitusi yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi yaitu contoh pada kasus siswa tidak mengerjakan tugas. Hukumannya berarti kalau hukuman guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Berarti biasa kalau di lembaga TK tidak ada kata menghukum ya Bu ya, biasanya ini tingkat atas. Biasanya kalau tidak nurut aturan biasa disuruh nulis yang 100 kali atau disuruh berdiri. Kalau anak TK kita tidak ada hukuman yang ya paling kalau hukuman itu wujudnya yang ringan saja ya. Untuk kalau tingkat atas mungkin kalau terlambat disuruh nulis sampai 100 kali atau disuruh bawa apa itu terserah dari gurunya itu, tapi sekarang tidak boleh seperti itu. Untuk konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya dikerjakan 3 kali lipat. Berarti misalnya kok melanggar, kamu hari ini tidak memakai sepatu hitam. Biasanya kalau yang tingkat atas seperti itu harus pakai sepatu hitam, disuruh mengerjakan 3 kali lipat. Berarti di situ ada keyakinan atau tertib peraturannya, disuruh memakai sepatu hitam, kok anak tersebut tidak melakukannya, tidak memakai sepatu hitam, berarti ada konsekuensinya ya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Untuk restitusinya berarti guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Berarti guru itu mengundang siswa tersebut untuk ditanyai, kenapa kok kamu melakukan hal seperti itu ya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Oke. 5 posisi kontrol restitusi yaitu guru sebagai penghukum. Berarti guru itu kalau ada siswanya yang melanggar peraturan berarti menghukum anak tersebut. Sebagai pembuat rasa bersalah berarti nah kayak gitu. Sebagai contohnya, kamu ya yang tidak pakai sepatu ya sebagainya. Sebagai teman berarti kita mengajak, monggo Bu masuk Bu. Berarti sebagai teman berarti tolonglah jangan seperti itu. Kamu kan jadi sudah tahu kan peraturannya, konsekuensinya. Tolong jangan melakukan kesalahan seperti itu lagi. Sebagai pemantau berarti guru sebagai monitoring ya, mengobservasi anak tersebut melakukan tindak kesalahan. Sebagai manajer berarti guru tersebut melakukan sebagai posisinya sebagai manajer.
Untuk contoh penerapan 5 posisi kontrol, kasus yang kedua yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Berarti sebagai penghukumnya patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Biasanya ini dipakai oleh pendidik di tingkat atas ya, disuruh berdiri di depan di depan kelas sendirian, terus membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sekali sama kamu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Oke. Posisi guru sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga kali ini tidak apa-apa. Kamu salah sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, sebagai manajer berarti guru tersebut memposisikan sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Oke. Terus selanjutnya keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas ini bisa kita terapkan pada awal semester ibu-ibunya. Keyakinan kelas kalau kita mungkin waktu MPLS pertama ya Bu ya, MPLS kita sampaikan kepada anak-anak bahwa kita ada keyakinan aturan bersama-sama, tidak boleh berarti tidak kata-kata tidak boleh jangan dipakai Bu ya, kata-kata yang positif ya. Makan pada waktu istirahat, contohnya seperti itu keyakinan kelasnya. Terus berarti kalau TK itu berangkat selalu tersenyum ya. Terus yang selanjutnya apa Bu biasa aturannya TK Bu? Aturannya berarti beres-beres setelah mainan. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itulah contoh keyakinan kelas. Nah, sudah dibuat bersama-sama. Kalau kita langgar, apa ya konsekuensinya? Nah, seperti itu bisa disampaikan kepada anak-anak. Nah, contoh juga keyakinan kelas, keyakinan sekolah bisa kita sampaikan kepada wali murid juga saat pertemuan dengan wali murid di semester awal ya. Kita bersama-sama mematuhi apa yang menjadi keyakinan di sekolah lembaga masing-masing. Di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Iya, kenapa kok harus keyakinan sih kata-katanya? Kok tidak harus peraturan? Kok tidak peraturan saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor, kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini contoh kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru berdiskusi dengan anak, merumuskan kemudian menyebutkan bersama keyakinan kelas. Ini contohnya seperti ini ibu-ibu ya. Bisa kita sampaikan kepada anak-anak saat awal semester ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Berarti untuk lebih abstrak ya, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif ya, seperti tadi kata-katanya positif, sedikit saja agar mudah diingat. Kayak tadi, makan saat istirahat, beres-beres setelah mainan, terus berangkat dengan senyuman. Nah, seperti itu contohnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Berarti kalau kita di lembaga kita berarti ada kepala sekolah. Kalau keyakinan sekolah ada kepala sekolah, ada guru dan beserta anak-anak. Semua warga sekolah ikut terlibat. Nah, sini kok
Oke, segitiga restitusi di sini ada menstabilkan identitas, dan yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, dan yang selanjutnya harapan saya sebagai calon guru penggerak dapat mewujudkan sekolah budaya positif untuk membentuk siswa yang berkarakter baik dengan nilai-nilai kebajikan yang melekat pada diri siswa tersebut. Penerapan dan dokumentasi proses budaya positif. Nah, ini sudah ibu-ibu lakukan setiap pembiasaan setiap hari. Ya, budaya mengantri untuk wudhu dan beribadah bersama. Nah, ini contoh budaya positif ya. Pasti sudah dilakukan ya Bu ya. Sudah dilakukan semua ini, mesti pembiasaan seperti ini ya. Itu namanya budaya positif ya, budaya untuk mengantri. Nah, untuk selanjutnya contoh lagi. Nih, budaya positif untuk kerjasama mematuhi aturan kelompok. Nih ada kegiatan dalam kelompok. Nah, ini namanya juga budaya positif ya. Sudah dilakukan semua ini. Nah, ini juga menunggu giliran juga termasuk dari budaya positif, antri menunggu giliran. Kita itu sudah semua sini. Sudah dilakukan semua ya. Terus praktek restitusi ketika ada kasus pelanggaran kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dilakukan pada saat awal semester yang tadi sudah saya sampaikan, dan sudah disepakati bersama untuk mentaati aturan di kelas. Nah, ini kemarin saya sudah, monggo Bu, monggo Ibu Ketua dan Ibu Nisa silahkan. Iya, monggo. Lanjut. Oke, kemarin sudah praktek bersama anak-anak. Ini praktek restitusi ketika ada satu kasus pelanggaran kesepakatan kelas. Mari kita tonton bersama-sama nggih Bu nggih. Ini kasusnya, ceritanya, kasusnya asli Bu. Kasusnya asli terjadi di kelas saya. Nah, ini ada namanya Afan. Afan itu waktu pembelajaran main sendiri, mukul-mukul balok sendiri dan temannya berisik. Nah, pada saat pembelajaran, padahal itu waktunya pembelajaran di kelas ya. Temannya berisik, itu termasuk juga kasus ya, kasus pelanggaran di kelas. Nah, itu Afannya sedang ditanyai, kenapa kok mau pada saat kegiatan pembelajaran dia asik sendiri. Oke, untuk praktek restitusinya kami memanggil Afan. Kenapa kok melakukan kegiatan tersebut? Apa alasannya? Berarti kita posisinya sebagai apa Bu tadi Bu? Manajer apa sebagai teman? Apa sebagai penghukum? Ini dengan ilustrasi ini berarti posisinya sebagai apa ini Bu? Teman? Apakah manajer? Ya, ini berarti nanti posisinya juga sebagai teman, juga sebagai manajer ya.
kasih minta keterangan dari Afan, dan kalau ya, Afan ditanyai kenapa melakukan kegiatan seperti itu tadi. Kegiatan itu apakah baik apa tidak ya. Kalau anak TK ya seperti itu Bu, mungkin semuanya. Kalau praktek juru praktek kayak gini ya mesti kayak gitu. Kemarin saya membuat tugas seperti ini juga, Masya Allah Bu. Masya Allah susahnya maksudnya. Suruh acting berperan seperti itu. Kalau di jenjang yang lebih tinggi enak Bu, disuruh berperan, kamu ya nanti kayak gini, nanti kamu kayak gini, enak. Kalau anak-anak TK ya paut meneh ngono besar ya. Lah ya skenario. Ayo rasa di sekarang otomatis jalan sendiri kalau di kita. Nah, ya seperti itu kiranya Bu. Untuk kasus yang kedua, Nani. Kasus yang kedua merebut boneka yang sedang dibuat mainan oleh temannya. Ini tindakan restitusinya. Bu gurunya memanggil anak yang melanggar peraturan kelas, melanggar keyakinan kelas. Kalau bermain itu bersama-sama. Dan kayak gini ya mungkin sudah tahu semua ya Bu ya. Sudah biasa dilakukan. Itu namanya restitusi. Oke, selanjutnya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Oke, sekarang saya akan membuka diskusinya. Silahkan nanti yang mau bertanya, saya akan mencoba menjawab sebisa saya. Kalau tidak, mungkin dari rekan-rekan semua bisa yang tahu tentang apa yang teman-teman tanyain, nanti bisa kita bahas bersama-sama. Oke. Saya akan membuka diskusi ini. Silakan yang mau bertanya, monggo dari teman-teman semua. Saya akan mencoba berdiskusi bersama-sama teman-teman di sini ya. Monggo Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
saya akan sedikit menanyakan dari tadi tayangan video tersebut tentang praktek restitusi untuk kasus pelanggaran kesepakatan di kelas ya Bu Nelly. Nah itu ketika tadi anak kasus yang pertama bermain balok sendiri di kelas ketika waktu pembelajaran, apakah praktek restitusinya itu sekaligus hari itu langsung atau kita pantau dulu sampai besok seperti itu? Terus untuk selanjutnya setelah dilakukan praktek restitusi itu nanti ada dipantau lagi, nggak ada kelanjutannya atau tidak seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ziza atas pertanyaannya. Saya akan mencoba ya Bu Ziza ya, di sini saya tidak akan menggurui Ibu semua, kita belajar bersama-sama ya. Di sini kayak kasus tadi, Afan itu sedang saat pembelajaran mukul-mukul balok, temannya berisik ya. Coba mungkin di tempat jenengan ada yang seperti itu ya? Ada ya, ada ya itu. Iya, cari perhatian, betul Bu. Emang ini kayak gitu anaknya, cari perhatian ya, biar bu gurunya memperhatikan si Afan. Lah, praktek restitusinya aslinya itu Bu, itu kemarin itu malah Afannya ngelempar balok, mengenai temannya. Malah lebih parah lagi kemarin itu. Pelanggaran besar itu aslinya. Tidak seperti itu toh. Kemarin itu kasusnya Afan bermain di luar, teman-teman masih belajar di kelas, pukul-pukul balok, akhirnya si Sanung itu berisik, teriak-teriak berisik, Bu Nelly berisik, teriak-teriak gitu. Apa kan kalau dipukul kan mesti suaranya di telinga itu sih Bu. Nah kayak gitu akhirnya teman-teman pada berisik, Sanungnya marahi Afan kira baloknya dikembalikan sama Sanung, kembalikan ke tempatnya. Afane tidak terima, akhirnya Afan mainan lagi, terus balok itu tiba-tiba dilemparkan ke kelas. Afan di luar situ, balok dilempar dan mengenai temannya. Sini benjut Bu kemarin tuh. Akhirnya Sezan itu pelakunya itu bertiga itu emang itu perannya bertiga itu. Nah Sezan mengenai Sezan, terus Sezannya benjut sini nih, benjut. Akhirnya Sezan tak mau belajar lagi, dan restitusi itu seharusnya dilakukan pada saat itu juga ya. Berarti kita ya kondisional Bu ya, misal kita kan di kelas sendirian ya, misalnya kok kondisinya bisa memungkinkan untuk melakukan restitusi, anak-anak yang lain kok sudah nyaman dengan kegiatan pembelajarannya, berarti kita bisa melakukan restitusi tersebut. Tapi kalau yang lain tidak bisa ditinggal, kayak saya kan kadang saya ngajarnya kelas A itu ya kemarin pas waktu kejadian kayak gitu ya, yang lain alhamdulillah sudah pada mapan semua. Nah, itu bisa dilakukan restitusi. Kenapa sih Van kok kayak gitu? Kenapa kok kamu melakukan hal seperti itu? Apakah kayak gitu itu kegiatan yang baik, melanggar apa tidak? Kayak gitu. Nah, dilakukan restitusi seperti itu. Nah, kita pertama ya yo nek sing jenenge guru TK iki kok mosok Pak muni apa nih ki mendelik sisa kan enggak seperti itu ya. Berarti ya kita sebagai teman dulu Afan kayak gitu, tahu enggak kalau hal seperti itu kegiatan yang tidak baik ya, mantuk kayak gitu. Nah terus kita lanjutkan, kalau kayak gitu mau dilakukan lagi apa enggak. Nah selanjutnya ya bisa ya sebisa mungkin kata-kata yang bisa disampaikan dengan baik supaya Afan itu bisa belajar seperti yang lain kayak gitu Bu. Itu bisa diterima Bu Ziza? Oke. Untuk selanjutnya silahkan dari teman-teman yang lain bisa bertanya, kalau bisa saya jawab. Monggo Bu.
Busari apa? Busari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari penyampaian Bu Nelly tadi kaitannya kita mungkin berada 3 posisi berarti ya, sebagai manajer, teman, sama sebagai apa tuh Bu? Pemantau ya. Nah, kalau kita sudah seandainya ada kasus, kita sudah menerapkan restitusi seperti kata Bu Nelly tadi. Tapi untuk kelanjutannya, andai kata si anak melakukan seperti itu lagi, bisa nggak kita memberikan ribet atau hukuman itu Bu? Ya, kan biasanya kok berkesinambungan, iki dikandani manut, sesuk baleni meneh. Terima kasih Bu Nelly. Bu Sari, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Bu Sari. Kalau apalagi Bu Sari di KB ya Bu ya, yo KB TK itu hampir sama, mungkin juga cara penyampaian kepada anak-anak juga beda ya. Kalau TK usia yang sudah lanjut usia 5 juga kita memperlakukan 4 sama usia 5 juga kita berbeda ya. Kadang kelas A ya masih kayak KB, usia KB, penanganannya, cara mendidiknya juga sama. Untuk kelompok yang lebih besar juga beda lagi. Kadang ada anak yang seperti Bu Sari sampaikan tadi, ada anak kok dibilangin kamu hari ini nurut, besok kok diulangi lagi. Seperti itu ya Bu Sari ya. Berarti kalau kita sebagai posisinya sebagai teman, kita ya kamu kalau kayak gitu boleh ndak kalau melakukan kegiatan seperti itu melanggar ndak, melanggar keyakinan kelas dan lain sebagainya. Ya, kita tidak boleh menghukum aslinya Bu Sari ya, tidak boleh menghukum anak ya, kita tidak boleh menghukum, menghakimi juga tidak boleh ya, apalagi dihakimi di depan anak-anak yang lain, nanti anak itu nanti down ya, dan besoknya lagi tidak mau sekolah, tidak mau, saya tidak mau sekolah di situ, nanti bu gurunya nakal, masih mesti bilangnya kayak gitu. Sebakal sopo, sing kena sopo. Ya, imbasnya ke gurunya. Apalagi kita di awal tahun ajaran baru ini, ya sering-sering membujuk anakku ya, kita yo. Sering-sering membujuk, nanti kalau sudah tahu aturannya dengan usianya yang lebih matang lagi, nanti insya Allah nanti anak-anak bisa mematuhi aturan keyakinan kelas yang ada di kelas atau sekolahnya masing-masing gitu. Untuk kalau memberi reward kita mesti memberi reward ya Bu ya, mesti tidak ada yang memberi, apalagi kita tahun ajaran ini kayak kita di lembaga kita, kalau anak-anak sudah berani mampu hari ini kok berani berangkat sendiri, berani ditinggal sendiri, kita kasih reward berupa bintang lah atau apa kayak gitu, sesuai dengan sekolah masing-masing. Nah, reward itu bisa berupa pujian, bisa berupa barang, tapi kalau misalnya kok keterusan juga aslinya enggak boleh. Enggak boleh. Dalam diri anak itu akhirnya tumbuh aku pak iki benento iki ya, ayah tidak boleh minta yang berlebihan seperti itu ya. Monggo gitu ya Bu Sari ya, bisa diterima ya. Oke, untuk selanjutnya silahkan dari teman-teman yang lain, monggo dari Bu Nurul atau Bu Lia atau Bu Jana, Bu Eli, Bu Tuti, monggo bisa. Oke,
Oke, bisa dilanjutkan teman-teman. Monggo, siapa lagi yang mau bertanya? Saya nanti akan mencoba menjawabnya jika saya bisa, ya. Monggo, silahkan. Monggo, Bu Tuti. Mohon izin Ibu, saya akan sedikit bertanya terkait dengan praktek restitusi yang dilaksanakan oleh Bu Neni. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan saya untuk hadir di sini. Jadi tadi kurang mengikuti rangkaian apa itu kegiatan restitusi, kemudian prakteknya seperti apa. Jadi mohon untuk dijelaskan sedikit atau dijelaskan kembali supaya ada sedikit pemahaman untuk saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Tuti. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Tuti. Tadi kita membahas tentang restitusi. Restitusi itu pengertiannya Bu Tuti ya nggih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berarti intinya restitusi itu anak tersebut, ya guru juga terbuka kepada anak akan pelanggaran dari kesalahan yang mereka lakukan. Berarti intinya itu anak tersebut untuk bisa terbuka, sadar akan kesalahannya. Jadi di situ misalnya seperti tadi contohnya ini ya. Contohnya pada kasus ini dulu Bu Tuti nggih, masalah dari kasusnya Afan tadi berisik saat kegiatan pembelajaran dan temannya terganggu atas perlakuan Afan yang melakukan tindakan melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas berarti sebelumnya guru bersama-sama murid membuat keyakinan kelas, melakukan kegiatan pembelajaran bersama-sama, tidak ada yang mengganggu temannya. Kalau mengganggu berarti nanti ada konsekuensinya, begitu. Nah, ini guru membuat praktek restitusi. Nah, ini berarti nanti Afan ditanya, itu perbuatan Afan itu betul, salah, ya tidak ada yang salah ya mas, untuk anak-anak itu berarti kegiatan itu sesuai ndak ya, sesuai ndak dengan perlakuan Afan di situ kepada teman-temannya, membuat berisik teman-teman, berarti itu tindakan yang salah, tindakan yang tidak sesuai, berarti harusnya seperti apa, kayak gitu. Nah, guru di situ memposisikan juga sebagai teman, memposisikan sebagai manajer. Nanti tindakannya harusnya seperti apa, kalau mau dilakukan lagi apa tidak, kalau mempunyai kesalahan seperti itu harusnya minta maaf apa bagaimana. Nah, kayak gitu termasuk dari restitusi kayak gitu Bu Tuti. Bu Tuti juga mungkin di sekolah juga pernah melakukan seperti ini ya? Iya, pernah. Mesti ada kasus setiap hari di lembaga kita masing-masing. Mesti ada itu. Apalagi anak-anak baru mesti belum adaptasi dengan lingkungan sekolah. Mesti ada yang masih malu-malu, masih ada yang hiperaktif,
aktif, itu ada yang kesenggol sedikit yo nangis, kayak gitu mesti ada di lembaga kita masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo dari yang lain bisa menambahi. Monggo Bu Siza. Sudah. Oke, untuk selanjutnya itu Bu Tuti ya, bisa diterima? Iya. Penjelasannya. Terima kasih Bu Tuti. Monggo dari teman-teman yang lain. Monggo Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanyakan untuk tujuan dilakukan praktek restitusi tersebut, Bu Nelly. Tujuannya dari restitusi tersebut yaitu dari restitusi itu tujuannya anak supaya, ini tak kasih pengertian yang dari restitusi dulu ya Bu ya. Restitusi itu juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Dan melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Di sini pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang lain yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Sini juga saya akan menjelaskan melalui restitusi ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan, karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Begitu Bu Nisa, tujuannya berarti untuk mengontrol diri, ya, untuk memperbaiki kesalahannya gitu. Restitusi itu tujuannya berarti anak tersebut, kamu berbuat seperti itu salah apa tidak, benar apa tidak, ya. Itu kegiatan seperti itu mengganggu teman apa tidak, nah, kayak gitu ya. Itu Bu Nisa bisa diterima. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada materi saya yang kurang sesuai dan jawabannya kurang memuaskan. Untuk ibu-ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada yang sempurna. Untuk saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon maaf sebelumnya tadi karena terburu-buru jadi belum sambutan, belum kami ucapkan terima kasih juga untuk Bu Anin yang sudah menyediakan tempat
sampai belum ke yang lain-lainnya nggih. Nggih, waktu selanjutnya monggo Bu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Esther atas waktunya. Yang kami hormati tuan rumah Gus Ki Hajar Dewantoro. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul kembali untuk hari ini memulai tahun ajaran baru nggih ibu-ibu, dan mohon maaf karena memang kemarin juga undangan sempat agak mendadak ya Bu Haning, karena ini juga memang baik untuk kita semua karena ini merupakan ilmu baru yang ditularkan oleh Bu Nelly melalui program Guru Penggerak, dan harapannya untuk hari ini mengawali semangat kita di tahun ajaran 2023-2024. Program dari pertemuan rutin Gus Ki Hajar Dewantoro akan terus berlanjut ya, sesuai dengan yang sudah dijadwalkan sebelumnya, bahwa minimal pertemuan itu 1 bulan berapa kali Bu Esther? 1 bulan sekali. Jadi ya minta tolong untuk disampaikan kepada teman-teman yang lain supaya bisa hadir, karena waktu sebulan sekali itu kan tidak terlalu banyak, hanya sebulan sekali. Kita secara giliran sesuai jadwal agar bisa hadir semua, jadi kita bisa sering ketemu, sering sharing akan hal-hal baru yang belum dipelajari sebelumnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk TKA Aba Pesindon yang sudah menyediakan tempat dan juga pengisian dari Bu Nelly juga. Alhamdulillah tadi walaupun mohon maaf saya agak datang terlambat, tapi ini sangat bagus sekali untuk dipraktekkan di lembaga kita masing-masing terkait dengan praktek segitiga restitusi khususnya. Dan mungkin untuk pertemuan selanjutnya bisa dilaksanakan dengan Bu Esther, nanti tinggal menunggu jadwal saja. Dan terkait dengan pelaporan BOP yang ada kegiatan KKG dimasukkan, nanti bisa menghubungi Bu Esther. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Haning, monggo. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf sambutan dari tuan rumah Kerry ya. Karena tadi juga mengejar kata Bu Nelly, kalau sudah ada 10 orang ayo jalan. Alhamdulillah tadi udah ada 10 orang, kita langsung jalan. Yang penting KKG kita jalan, tugasnya Bu Nelly jalan. Dan ini sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu anggota KKG Gus Ki Hajar Dewantoro yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada pertemuan hari ini, dan mohon maaf apabila dalam penyambutan atau penyajian menu kurang bermanfaat dan masih banyak kekurangan, mohon maaf. Dan alhamdulillah kenyang ya. Walau sedikit yang penting berkah, disyukuri. Untuk dan ini mohon maaf iya. Nanti kalau misalkan wah kok enak ya pangsit sing disuguhi ning Pesindon, nanti bisa itu Bu request itu bakole deket tok Bu, deket dari sini. Iya, iya jalan yang mau ke jembatan itu situ. Ini sebetulnya untuk pertemuan KKG bulan ini
Kemarin Bu, sajane kan kemarin bulan Juni itu malah Bu Tuti WA Bu Hani mau kapan, aduh Bu Tuti iki guru-guru ke isi to sibuk rapotan jadi bu gurunya kerja. Kalau awal tahun lah ini pas mumpung masih kan belum terlalu sibuk menyiapkan seperti apa untuk kegiatan ya, masih MPLS kan kita hanya menyiapkan apa, masih belum sibuk. Nanti kalau nanti yo nantinya tetap masih ada pertemuan, tapi ini Bu Nelly juga pas ada tugas apa guru penggerak ini langsung aja wis pasti. Nah ini mohon maaf sekiranya kok apa ya masih di awal tahun ajaran kok buru-buru sekali ada pertemuan. Mohon maaf Bu ya kalau menyita waktu nih jenengan masih sibuk-sibuknya menyiapkan materi MPLS ini, mohon maaf. Dan kemarin juga apa ya, saya rasa sama guru-guru bahwa Bu Hani mau ngiki Bu Nelly juga kaki apa ada tugas guru penggerak ya seorang kaki. Coba saya tak tanya Bu Tuti siap, Bu Nisa siap, saya kan tuh kata Bu Tuti udah siap Bu Hani. Kok saya woro-woro di grup, alhamdulillah kiranya mungkin yang lain juga mengikuti. Kalau pertemuan sebelumnya ya memang yang absen mesti ini ya ini ternyata Mas Le walaupun dada alhamdulillah yang biasa hadir ya dapat hadir. Nah, itu terima kasih sekali. Pas kemarin saya doain sama Bu Tuti kalau mau ada pertemuan hari ini tuh malah sopo sih ya ada bu guru dari TK. Ya Allah Bu bosnya Bu Hani seragam temen sih bilang gitu. Nah ini sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya dan sekali lagi